sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru, berikanlah kami hari ini cinta kasih Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan pengenalan akan kehendak-Mu sehingga kami boleh menjalani hari kami dengan penuh makna, dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 31, demikian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah menonton sebuah film Itali, judulnya La Dolce Vita atau La Vie è Belle, ya, hidup yang indah. Film ini tentang orang Yahudi di Italia pada masa Hitler, pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, cerita ini tentunya dari sudut pandang perspektif seorang ayah orang Yahudi yang berusaha untuk survive di tengah penangkapan orang-orang Yahudi, kamp konsentrasi demi anaknya yang masih kecil. Jadi cerita ini digambarkan dari perspektif anaknya tentang bagaimana ayahnya bertindak ya saat itu ya. Maka cerita ini walaupun sebetulnya suram, tapi karena dari perspektif anak-anak tuh ada keindahan, ada kelucuan, ada kejenakaan dalam film itu. Tapi ada satu adegan yang bikin gregetan, yaitu ketika jadi begini, ayahnya ini sebelum orang-orang Yahudi ditangkap, ayahnya ini bekerja sebagai pelayan restoran. Salah satu kliennya adalah seorang dokter perwira tentara. Dan karena ayahnya ini orang yang jenaka, si ayah Yahudi ini sering memberikan teka-teki kepada dokter tentara ini. Dan mereka punya relasi yang cukup baik lah antara seorang pelayan restoran dengan pelanggan di restoran itu. Nah, cerita tahun berlalu, tahun berganti, ceritanya sudah berbeda. Sekarang si ayah ini sudah menjadi seorang tawanan. Tapi dia tetap bekerja dan dalam suatu kesempatan sebagai tawanan Yahudi yang
ketakutan dia bertemu lagi dengan dokter ini. Dokter orang Jerman ini atau orang Italia, maksudnya bukan orang Yahudi. Dan ketika bertemu, mereka bertatapan dan si ayah ini berharap dokter ini ingat dengan relasi mereka di masa lalu, dengan candaan, humor, dan teka-teki yang sering mereka tukarkan. Dan dia berharap dokter ini akan tergerak untuk menolong mereka. Ya pokoknya mereka memberi kode-kode lah gitu ya. Dan yang menarik, dokter ini memang memberi sebuah gestur memanggil ayah ini. Jadi ini kita sebagai penonton nih ngeliatnya, wah ini ada harapan nih dia akan bebas. Tapi ternyata dokter itu malah memberikan jawaban dari teka-teki yang waktu itu beberapa tahun yang lalu dia belum bisa jawab. Jadi dia tuh ketika ketemu si ayah ini, yang dia pikirkan adalah akhirnya ketemu, saya mau kasih tahu, saya udah bisa jawab teka-teki dia. Gemes saudara-saudara karena ya dok mestinya kan nolong gitu ya, ini mestinya paham, ini manusia yang butuh pertolongan, dia orang yang kamu kenal. Nah saudara-saudara, kurang lebih sebetulnya begitulah perasaan saya ketika membaca Kisah Rasul pasal 28 ini, bagian terakhir dari Kisah Para Rasul. Saat itu Paulus dibawa ke Roma sebagai seorang tahanan politik. Tadi dikatakan bahwa dia menyewa rumah ya. Tapi menyewa rumah itu dan kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan Paulus tinggal di sebuah rumah, tapi dia dijaga oleh seorang prajurit. Jadi dia nggak boleh keluar, dia tawanan. Nah, maka Paulus sebagai seorang Yahudi, saat itu ingat ya, yang namanya Yahudi Kristen tuh bukannya seperti sekarang, dua agama yang berbeda. Saat itu Paulus yang melihat dirinya sebagai orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang pengharapan itu, Mesias yang dijanjikan. Saat itu Paulus meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi di Roma untuk memperjuangkan kasus dia kepada Kaisar karena dia akan dipenjara dan kemungkinan akan dihukum mati. Jadi kurang lebih seperti ayah itu tadi bertemu dengan si dokter itu berharap tolonglah aku nih sesama saudara sebangsa orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi itu mereka pertama-tama reaksi mereka mengatakan kita nggak pernah dengar tentang kamu, nggak ada tuh surat dari Yudea ya, dari tanah leluhur tentang kamu. Lalu ketika Paulus menjelaskan mereka cuma oh iya ya kayaknya pernah dengar nih gitu ya, reaksi mereka kurang lebih begitu. Lalu Paulus mengundang mereka dan menjelaskan apa yang dia alami, apa yang menjadi kesaksian iman dia, dan dia menjelaskan dari Alkitab Perjanjian Lama siapa Yesus Kristus ini ya, supaya orang-orang ini bisa menerima Yesus. Tapi alih-alih mengerti pergumulan Paulus yang butuh pertolongan sesama saudara, pertolongan kemanusiaan, mereka malah sibuk berdebat soal pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dan dikatakan terpecah, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dan kemudian mereka akhirnya pulang, tidak melakukan apapun untuk Paulus, dan juga tidak menerima pengajaran Paulus. Jadi cuma menggunakan kesempatan di mana Paulus sebetulnya meminta pertolongan itu hanya untuk diskusi, untuk berwacana, untuk ya penyegaran otak. Nah saudara-saudara, mungkin kita dalam kondisi yang berbeda. Kita sebetulnya Tuhan perjumpakan dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin tidak ekstrim seperti seorang tawanan Yahudi di tengah Perang Dunia Kedua, atau seorang tahanan politik seperti Paulus. Tapi mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah membutuhkan doa, mungkin membutuhkan bantuan materi, atau membutuhkan ditemani, diantar berobat ke dokter dan sebagainya. Tapi seringkali mungkin kita dibutakan, hati kita menebal, telinga kita tidak bisa mendengar, karena kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Seperti dokter tentara itu yang sibuk dengan teka-teki. Ada orang yang berhadapan dengan masalah hidup dan mati, masalah kebebasan, dia pikirannya melekat pada percakapan remeh-temeh soal teka-teki yang bikin dia penasaran karena belum bisa jawab. Mungkin kita sebetulnya ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita disibukkan dengan persoalan-persoalan, dia agamanya apa, dia siapanya saya. Atau mungkin persoalan yang kita anggap serius, tapi misalnya dulu waktu saya susah dia nolong saya atau enggak. Padahal kesempatan kita untuk bisa berbuat sesuatu, menolong sesama kita manusia itu suatu berkat. Tapi seringkali kita malah perhitungan, kita malah sibuk dengan hal-hal yang lain.
Ya, kita sibuk dengan mungkin kita berpikir ada orang yang perlu ditolong, lalu kita bertanya anaknya mana, kenapa bukan anaknya yang nolong, kenapa mesti saya dan sebagainya. Padahal kalau kita bisa, mengapa tidak? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang Yahudi ini, yang di hadapannya ada orang yang butuh pertolongan, tapi malah sibuk fokus dengan diskusi teologis yang tidak berkesudahan dan tidak mendatangkan hasil. Hanya sibuk soal pinter-pinteran siapa yang lebih paham, sehingga pada akhirnya menjadi orang-orang yang menebalkan hati, yang telinganya mendengar tapi tidak mengerti, matanya melihat tapi tidak menangkap. Kiranya kita menjadi orang-orang yang Tuhan berikan kepekaan hati untuk melihat kebenaran Tuhan, melihat orang-orang yang butuh ditolong. Tuhan juga kiranya menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, bantulah kami untuk punya mata yang bisa melihat dengan jelas, telinga yang bisa mendengar dengan tajam hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami. Hal-hal yang bisa kami kerjakan, yang bisa membantu kebaikan untuk kehidupan bersama. Biarlah kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang keras hati, keras kepala, dan hanya memikirkan urusan-urusan kami, hanya memikirkan hal-hal yang nyaman dan yang kami sukai. Tapi biarlah Engkau gerakkan hati kami dengan kepedulian, sehingga melalui kami mungkin ada orang yang bisa ditolong, ada orang yang bisa diselamatkan, ada orang yang bisa mendapatkan kabar keselamatan tentang Kristus, tentang kasih Allah. Biarlah kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois dan berpikiran sempit, tapi mampukan kami untuk melihat ke sekitar kami dan punya hati yang peka, yang peduli. Tuhan, sebagaimana kami juga telah banyak kali mendapat pertolongan Tuhan melalui kepedulian sesama kami, biarlah kami juga boleh meneruskan kebaikan yang kami terima kepada sesama kami. Biarlah kiranya hidup kami ini boleh saling menolong, saling mengisi, sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.